Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat datang kembali di podcast Sego seputar Bejo bersama saya Sela dan juga partner saya yang sangat luar biasa. Oke. Nah, sebelumnya kita ngucapin Selamat Natal dan Tahun Baru. Oke Kak Adel, luar biasa sekali ya hari ini ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Spektakuler ya. Dari ujung jauh sana. Oke kan? Dari luar Jawa. Keren ngeri ya. kan? Ngeri. Nah, kita sambut Frater. Oke, makasih. Perkenalkan dulu Frater. Kita nggak nyebutin namanya ya. Langsung aja Frater kenalan sendiri kan ya. Ya, baik. Perkenalkan, pertama-tama nama saya, nama panjang Gabriel Bala, biasa dipanggil Frater Bala. Kemudian saya berasal dari Keuskupan Ketapang dan sekarang sedang menjalani pendidikan di Seminari Tinggi Providensia Dei Surabaya. Gitu. Ketapang mana Frater? Ketapang Banyuwangi. Madura. Ini mana Frater? Ya, jadi Ketapang ini adalah Ketapang yang ada di Pulau Kalimantan. Wah, Ngeri. Tepatnya Jauh di ya guys ya, ya. ya. Kalimantan di Barat. pulau nang seberang di sana Iya. ya kan. Sampai Jauh banget sini ya, loh, kok sampai keringan sini loh ya. Iya. Wah, luar biasa. Demi podcast. Demi podcast enggak sih. Enggak lah. Nanti kita tanya demi apa nih. Kira-kira Frater kesini tuh ada apa ya Frater? Ada tugas kah atau ada apa gitu kok bisa sampai menyasar ke paroki kita Iya. ini? Jadi di seminar kami itu ada program, ya salah satunya untuk pastoral. Jadi untuk mengisi waktu pastoral ketika Natal itu kami diutus ke paroki-paroki. Ya. Kebetulan saya mendapatnya di paroki Krian ini. Santa Monica. Santa Hanya Monica. saat Natal atau ada saat-saat tertentu atau semua perayaan besar Frater? Ya, biasanya setiap perayaan besar itu kami akan diutus. Oh gitu. Juga nanti ketika ada Paskah itu nanti kami akan diutus lagi. Oh Frater di sini lagi berarti? Iya. Kita ketemu lagi dong. Jadi ini yang tugas perutusan ya Iya. kan, bukan Perutusan. menyasar ya sister iya. ya. Kirain gabut kan ya. Oke, Frater, nih sepertinya masih muda gitu ya. Muda Boleh banget. lah ya kita tahu ya. Kita perkenalan tahu lah lebih sama dekat Frater gitu ya. gini ya. Biar kita korek semakin dekat gitu kan ya. Umur berapa sih Frater? Saat ini saya umur 26. 26 tahun. Bisa lah Seumuran. Sorry. Oke lanjut. Oke, Frater. Ini Frater dari Kalimantan Barat ya. Kalimantan tadi Barat, ya. Kalau ya. boleh tahu memang dari sana sebelumnya atau bagaimana, Frater? Atau sudah merantau jauh ke sini atau gimana Frater? Iya. Jadi saya memang asli dari Kalimantan Barat dan saya tuh mengambil projo Keuskupan Ketapang. Jadi untuk pendidikannya kami biasanya pendidikan S1 itu di Malang. Kemudian yang S2 itu biasanya di Pontianak. Tetapi untuk tahun kami ini karena kami jumlahnya ada 4 orang, jadi 2 orang di Pontianak, 2 orang diutus ke Surabaya, termasuk saya. Frater yang di Surabaya. Iya. Puji Tuhan tuh di Surabaya Iya. aja tuh. Biar kita ketemu terus ya kan. Paroki kita maksudnya umat di Krian. Dan umat semuanya. Iya kan. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Gimana? Frater ini dari Kalimantan Barat itu kan jauh banget ya. Di sana itu ada keluarga dan Iya. juga sanak saudara semuanya. Frater ini kalau boleh tahu dari berapa bersaudara sih, Frater? Saya terlahir dari kalau saudara ada 6 orang. Ya. Frater anak tuh Saya anak ketiga. 3. Oke. Banyak ya? Banyak sekali. Tapi kan banyak saudara enak Frateran ya. Iya, betul. Iya. Semuanya jadi Frater atau gimana? Atau cuma Frater aja Kali gitu. mungkin ya. Ya kebetulan untuk yang menjadi atau yang masuk biara atau masuk seminari itu cuma saya. Ya, jadi Yang lainnya yang lainnya tetap di jalannya masing-masing. Semuanya punya jalan masing-masing. Iya. Ya kan? terus awal panggilan kok kepingin jadi Frater, Frater kepingin membiara seperti ini tuh gimana Frater? Kita pengen tahu Frater. Kok dari 6 saudara kok Frater kepikiran saya ingin Jadi hidup Frater aja. membiara jadi Frater, jadi Romo gitu. Gimana Frater? Ya. Awal ketertarikan saya untuk menjadi imam itu sebenarnya tidak lahir sejak awal ya. Kalau orang-orang kan banyak mungkin dari sejak kecil itu sudah tertarik untuk menjadi romo. Entah itu melihat ketika romo memimpin di misa dan lain sebagainya. Tapi saya itu
ketertarikan saya menjadi imam itu ketika saya terjun secara langsung dan tinggal bersama Romo. Ya. Jadi saya dulu masuk seminarinya karena tidak disengaja sebenarnya, ya, tidak disengaja. Oke. Jadi saya tidak tahu seminari itu tempat apa. Kemudian ketika lulus SMP, saya diminta oleh kedua orang tua saya untuk masuk seminari. Ya. Kebetulan waktu itu ada juga teman saya itu masuk seminari. Ya, teman saya SMP itu masuk seminari. Ya. Tanpa berpikir panjang, saya pun langsung mengatakan iya. Karena ada temannya tadi. Iya, karena ada temannya. Kemudian ketika datang di seminari dan menjalani pembinaan di sana, baru saya tahu bahwa seminari itu merupakan tempat pembinaan calon imam. Ya. Perjumpaan-perjumpaan dan pengalaman hidup bersama Romo itulah yang kemudian membuat saya tertarik untuk menjadi seorang imam. Itu awalnya. Ya. Berarti Frater ini awalnya mau masuk SMA seminari itu nggak tahu ya? Orang tuanya langsung masukin di situ. Iya, benar. Itu berarti orang tua Frater itu emang ingin Frater ke jalan seminari atau ya udahlah masuk sini aja gitu atau gimana tuh? Kalau orang tua saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Cuman mungkin ya ada mungkin keinginan seperti itu. Keinginan Iya. ya. Jadi biarlah dimasukkan nanti tahu sendiri. Iya, benar. Gimana Oh, prosesnya. gitu. Luar biasa ya. Soalnya kan setahu saya beberapa teman kuliah saya ada yang hidup membiara juga, mulai dari jadi frater kekal ada yang jadi Romo, ada yang jadi suster. Biasanya itu pengalamannya itu beda-beda. Benar. Ada teman saya yang frater kekal itu, dia pengalamannya juga lewat mimpi juga ada panggilannya, terus merasa seperti ada panggilan lah didatangin Tuhan, Bunda Maria atau apa Iya. gitu. Dan ini juga lewat, berarti orang tuanya mendukung banget ya Ter. Jadi Iya, dukung. Karena langsung dijuruskan ke situ ya. Karena secara tidak langsung. Secara tidak langsung sebenarnya. Terus masuk seminari gitu, Frater awalnya gitu kaget nggak Frater waktu lihat oh ternyata kok Kehidupannya sekolahnya bukan seperti ini, SMA gitu. biasa gitu, kok kayak gini. Awalnya kaget atau langsung seneng gitu aja Ter? Sempat kaget ya. Karena kan untuk pembinaan di seminari itu dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi itu sudah diatur sedemikian rupa ya. Jadi maksudnya jam-jamnya itu sudah ada waktunya, misalnya jam untuk makan itu ada waktunya, jam untuk belajar itu ada waktunya, jam untuk doa itu ada waktunya. Sempet bosen nggak Frater atau kayak tempat apa ini gitu. Ya, sejauh ini saya merasa senang. Ya. Puji Tuhan. Karena di seminari kan tidak hanya saya sendiri tapi juga banyak yang lain. Jadi tidak sempat merasa bosan sebenarnya. Karena banyak teman yang lain juga. Soalnya ada temennya juga kan tadi juga Iya, masuk, benar. jadi setidaknya ada yang kenal pertama kali, Iya. sudah ada temen gitu Iya, ya benar. Ter. Boleh di-spill nggak Frater? Kita pengen tahu nih kayak jadwal-jadwalnya kalau di seminari gitu. boleh. Kita kan belum mulai pernah bangun tahu ya, jam ya. berapa, terus habis bangun itu ngapain. Siapa tahu teman-teman yang masuk seminari bisa ada masukan, ada bayangan, oh nanti gini. Ya. Ini untuk seminari menengah atau seminari tinggi? Oh, ada Udah sendiri-sendiri ada. soalnya ada tingkatan-tingkatannya. Jadi dari seminari menengah, kemudian nanti masuk ke tahun rohani, terus masuk ke seminari tinggi. Itu ya untuk kegiatan-kegiatannya mungkin agak sama, cuman untuk jam-jamnya itu mungkin agak berbeda-beda. Boleh di sini. Kalau di Seminari awal menengah mungkin seminari ya. menengahnya Iya. yang pertama kali Frater masuk di seminari itu Frater. Ya, dulu tuh kalau seminari menengah itu biasanya bangunnya jam 4 pagi. Wow, itu saya masih Jam pagi. bermimpi Frater. Kita masih di alam bawah sadar Frater. Jam 6 itu alarm dimatiin lagi. Ini Alarm jam kita 4. kalau kita jam 6 alarmnya masih 4, 10 menit 5, setengah lagi sampai mepet gitu. Luar Awal-awal biasa. gimana Frater bangun pagi kayak gitu Frater? Pagi banget tuh jam 4. Ya, pagi banget. Ya, untuk awal-awal mungkin ya agak kesulitan ya. Kesulitan. Cuma biasanya kalau di seminari menengah itu kita akan dibantu oleh bel. Ya, Oke. bel. Oh, Bel. ting, ting, Jadi ting, gitu, Bel. ketika jam 4 itu yang Belnya menjadi bunyi ketuanya ya? itu ya dibunyikan belnya itu. Bel itu setiap angkatan atau seluruhnya gitu? Untuk seluruh. Ya. Oh, seluruh berarti belnya Jadi Bel untuk bangun denger tidur. banget Nah, banget ya. iya, kalau terlanjur pulas tidur nggak bangun, apa yang terjadi? Iya, konsekuensinya kita juga pengen tahu kan, pasti kalau awal-awal kan pasti
ada Berat beberapa ya. orang yang membangkang kok frater kayak berat, aduh bentar lagi gitu. Pernah ada nggak frater yang kayak gitu frater? Terus konsekuensinya gimana gitu frater? Ya biasanya kalau ada yang terlambat bangun gitu, kami tuh ada teman-teman gitu. Jadi kan kalau tidur itu biasanya untuk satu ruangan itu biasanya untuk berapa orang gitu. Jadi kalau ada yang terlambat atau yang nggak bisa bangun, biasanya teman-teman yang lain akan membangunkan, biasanya begitu. Kerjasama ya, kerjasama. Jadi kalau yang susah masih susah ya pokoknya dibangunkan aja. Sampai melek ya, Ya, sampai sampai melek. bangun. Iya. Setelah itu, Frater, setelah bangun jam 4, Setelah bangun jam 4, kemudian ibadat pagi biasanya. Ibadat pagi itu jam 5. Jam 5. Setelah itu sekitar 30 menitan gitu. Kemudian setengah 6 itu biasanya Ekaristi. setengah 6 Ekaristi. Ekaristi. Pagi banget. Ya. Setelah Ekaristi biasanya sarapan pagi sebelum ke sekolah. Sarapan pagi, kemudian ke sekolah itu sampai mungkin jam 1-an. Normal seperti Iya. sekolah biasa Iya. normal. Berarti kayak sekolah umumnya ya. Ya, kebetulan sekolah kami itu gabung dengan SMA luar. Oh. Ya. Jadi Sunari itu kami punya Sunari, terus untuk pendidikan SMA-nya itu gabung dengan anak-anak luar. Oh, bukan milik seminari Bukan. seminari Iya, sendiri gitu iya ya, bukan. Frater ya. Ya. Jadi tetap bergabung Berarti dengan teman-teman di campur luar. dengan teman-teman Campur, luar. ya benar. Oke. Keren ya. Setelah sekolah, Ya. Setelah sekolah itu jam 1-an itu baru untuk makan siang. Makan siang biasanya jam 1.15-an gitu. Iya. Setelah itu istirahat ya pasti. Setelah itu istirahat sampai jam 3. Jam 3 itu bangun terus kerja. Kerja sore. Ya, ada ngepel. Oh. Terus kerja- ya bersih-bersih kerja- rumah tangga gitulah. Iya. keren-keren. Iya. Setelah itu, wih, Terus belajarnya kapan, Frater? malam kali ya? Biasanya malam. Malam. Iya. Jadi kalau di sana biasanya jam 5 sore itu karena kami kan SMA-nya gabung dengan luar. Jadi untuk pelajaran-pelajaran dari Sunari itu biasanya jam 5 sore itu. Oh, ada sendiri. Ada ya, sendiri ya, ya. Seperti halnya bahasa Latin dan juga mungkin pendidikan-pendidikan calon imam, misalnya seperti spiritualitas imam diocesan dan lain sebagainya itu jam 5 sore itu. Berarti jam belajarnya panjang ya. Padat banget. Iya, ya. Oke. Nah, Nggak ini pusing kita membayangkan ya. iya habis belajar, Habis belajar, tidur siang sebentar, sekolah belajar lagi. lagi. Tapi keren loh ya kan. betul. Terus untuk sampai gitu kita untuk aktivitas sampai jam berapa kira-kira Frater? Sampai jam mungkin jam 10 ya. Jam 10 baru istirahat malam, Iya. bangun lagi jam, jam 4 4 lagi. lagi, Iya. seperti itu seterusnya. Nah, ini Itu Frater di seminari mana Frater? Di Sunari Menengah Santo Laurentius Ketapang. Tetap Ya. di Kalimantan. Di Kalimantan ya. Terus Frater larinya ke sini tuh. Itu saat apa Frater? Jadi setelah seminari pendidikan Sunari Menengah itu 4 tahun. Jadi 3 tahun itu SMA normal biasa. Kemudian 1 tahun itu belum masuk kuliah tapi masih model persiapan gitu, KPA namanya, kelas persiapan atas. Ya. itu di Jadi masih di sana di Ketapang. Setelah itu baru ke Jawa. Kebetulan saya tahun rohaninya itu di Malang. Di Malang. kalau 1 boleh tahun. tahu kenapa kok di Jawa Frater? Apa memang jalurnya di Jawa atau di sana gimana? Atau nggak ada atau memang jalurnya ke Jawa? Iya. Jadi sejak awal itu memang pendidikannya di Jawa. Di Jawa. pusat pendidikan. Ya, pusat pendidikannya di Jawa. Untuk S1, untuk S1-nya selama ini di Jawa. Karena seminari kami itu seminari interdiocesan. Jadi di seminari itu bukan hanya Kuskupan Ketapang, tapi berbagai kuskupan. Di Indonesia ini. Terutama yang di Kalimantan. Ya. Yang Kalimantan itu kumpulnya di sana semua. Di Satunya. Malang situ. Iya, Oh, Jadi tetap bertemu dengan teman-teman dari Kalimantan. iya benar. Masih bertemu. baru Tadi tahu ya ada- kita ya. Betul, baru tahu banget. Tadi ada yang menarik sedikit ya. Apa Kak. itu? Kan sekolahnya gabung dengan sekolah umum seperti biasa. Berarti teman-temannya juga dari luar seminari. Iya ya, Frater? benar.
Nah, saya Tahu tahu kan maksud maksudnya Anda. ya kan? Iya, Nah, saya tahu. sebagai seminaris ya Iya. kan. Ini kan harus menjaga tugas perutusan ini ya kan. Iya. Nah, ketika bergabung dengan teman-teman dari luar kan banyak sekali celotehan-celotehan omongan yang mungkin sedikit menyakiti hati atau menggoyahkan iman. Iya. Nah, bagaimana frater berteguh dalam panggilan itu begitu? Mungkin kalau terhadap ya untuk hal-hal seperti itu kan normal ya, normal. Bahkan mungkin ketika sekarang pun ya akan menjumpai orang dari berbagai hal juga Iya kan sih, ya, betul. termasuknya. Tapi untuk menghadapi segalanya itu ya mungkin kembali lagi kepada apa yang menjadi motivasi saya untuk menjadi seorang imam itu seperti apa. Itu yang kembali misalnya sedikit atau banyak itu biasanya memberikan kekuatan. Walaupun berbagai ya omongan dan lain sebagainya itu ya kita terima itu sebagai ya, motivasi juga penghibur mungkin. Betul. Termasuk ketemu cewek itu loh. Iya, Maksud pasti saya kan. itu, tapi Iya. saya sungkan Saya tanya. tahu maksud Anda sebenarnya. Itu Tapi kalau berarti itu ketemu itu gimana? masalahnya gini, kalau mungkin kalau jenjang kuliahnya kan ketemu kan kita udah biasa udah mantep ya kan, Iya. udah gede. Kalau seumuran SMA itu kan kita Masih jiwa-jiwa labil gitu ya, labil, Mbak. betul. Jadi kan lebih kalau menurut kami ya mungkin kan lebih susah gitu Mbak. Apalagi kan gabung ada perbedaan gendernya cowok dan cewek juga. Sedangkan frater juga ini tuh sekolahnya juga untuk ke panggilan gitu loh. Iya. termasuk Ada godaan. pengalaman yang menarik atau gimana frater? Mungkin ada teman-teman nih cewek atau gimana ya? Boleh kan ya kita tanya-tanya gitu Boleh kan? sepertinya Boleh kan harus teman-teman? ya, boleh. Boleh. Nah, bisa nggak frater bagi kita pengalaman Iya, menarik atau gimana waktu di Spill. SMA Iya. sekolah seminari menengah menengah, kan SMA-nya gabung dengan teman-teman luar gitu. Iya. Ada pengalaman menarik nggak frater? Apa ya? Malu-malu. Jadi ya kadang-kadang ya banyak sih kalau seperti itu kan di sekolah umum seperti itu ya nanti berjumpa dengan ya salah satunya lawan jenis Iya. dengan ya segala modelnya gitu kan ya. Mungkin di satu sisi ya sebagai manusia normal mungkin ada ketertarikan ya, ketertarikan ya sebagai. Tapi ya kembali lagi mungkin bagaimana untuk mengatur hal tersebut ya. Kan biasanya cewek-cewek gitu kan nggak tahu ya kan, mungkin kan nggak banyak yang tahu kalau oh ternyata Frater Bara ini seorang Seminaris frater sekolah gitu ya. seminaris kan nggak tahu pastinya gitu. Digas aja. Digas aja langsung kan gitu. Ada nggak biasa kayak gitu tuh? Atau mungkin kamu kenapa sih masuk seminari sama aku Nah, aja gitu, takutnya ada yang bilang gitu. Ya Kok kamu mau sih masuk seminari gitu? banyak Ada juga nggak? Ada nggak yang tanya kayak gitu Frater? ada banyak Ada. sih ya. Lawan jenis pasti ya. Iya. Terus Banyak. gimana Frater? Apa Menanggapinya jelasinnya, ya. menanggapinya itu gimana Frater? Ya jawaban singkatnya sih ya karena menjadi Romo gitu aja sebenarnya. Gitu aja. Iya. Singkat, padat, dan Iya. jelas. Mungkin buat dia kurang jelas tapi kayaknya. Iya. Tapi pokoknya Frater ya, pokoknya pengen jadi Romo. Iya. Keren ya Frater ya. Terus ada pengalaman lain nggak Frater ketika selama ini hidup membiara kayak gini? Selain di menengah mungkin ada ketika selanjutnya ada pengalaman-pengalaman apa gitu? Pengalaman tentang hidup di Senari ya banyak sih, banyak hal ya. Terutama saya tuh merasa dibentuk sekali ya. Dibentuk itu tidak hanya dari segi rohani saja ya. Karena kan dari bangun tidur terus sampai tidur lagi itu kami sudah diatur sedemikian rupa, juga termasuk untuk ya hidup doa, untuk mengolah hidup rohani. Tapi juga maksudnya dari lain itu berbagai kehidupan pribadi, terus kehidupan studi dan lain sebagainya itu memang kami begitu diolah sedemikian rupa sehingga begitu matang. Pembinaan ada berapa aspek itu yang kami olah biasanya begitu. Dan pengalaman hidup seminari itu ya menurut saya pengalaman yang membuat saya semakin dekat dengan Tuhan sendiri. Dekat dengan Tuhan sendiri. Karena ya seperti yang saya katakan tadi bahwa mulai dari bangun tidur
sampai tidur lagi itu sepertinya kita itu dibawa untuk senantiasa, maksudnya membawa dalam doa ya gitu. Jadi selalu dibawa dalam doa Iya. dari bangun tidur Hingga kegiatan tidur sampai Tidur lagi ya, dalam refleksi biasanya. Oke, nah Frater, sekarang saya mau tanya nih, boleh ya? Kira-kira kalau dihitung ya, kita hitung berapa tahun sih Frater itu mengenyam pendidikan di seminaris? Kalau di seminari menengah Itu 4 tahun. 4 4 tahun. tahun. Kemudian Terus sekarang tahun rohani dulu itu 2 tahun. 2 tahun. Tahun rohani 1 tahun. 2 tahun, 5 tahun. Nah, kemudian S1 itu normal 4 tahun. 9. 9. Kemudian untuk kami itu ada pastoral 1 tahun. 1 tahun. 10. Kemudian S2 2 tahun. Harus harus S2 ya? Harus S2 ya. Sebelum jadi Romo Iya, harus S2 minimal. Oh. 10 tambah 2, 12. 12, kemudian 1 tahun pastoral sebagai diakon, 13. baru ditabiskan menjadi imam. 13 tahun. 13 Kalau boleh tahu tahun perjalanan. sekarang Frater ini sedang ada di Tahun keberapa? tahun keberapa gitu? Yang mana Frater? Saya tahun ya masuk ke 11. 11. Iya. Kurang sedikit lagi. Kurang sedikit. Iya. Ya kan 11. Iya, 11 kurang 2. Iya. Kurang 2 tahun. Jadi untuk S2-nya sisa 1 tahun setengah lagi. Oh, berarti Frater ini sekarang sudah memasuki S2. S2. Oh, Iya. Tuhan Yesus, mohon maaf Frater. Saya kira masih si S1. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Tanya kan kita pengen tahu ya kan. Iya, iya. Banyak orang-orang di sini kan kemarin Frater dari sopo, mana? iya. Kok nggak pernah tahu Fraternya? Beda. Ada apa Fraternya di sini? Kan gitu Frater. Terjawablah di sini. Terjawablah di Oke, sini. Frater kan sudah 11 tahun ya kira-kira ya 11 di tahun, seminari ya. Nah, kira-kira Frater ada nggak sih perbedaan cara hidup Frater yang menonjol dari yang sebelumnya masuk di seminari, kemudian masuk di seminari dan atau 11 bisa tahun ya? atau bisa sebelum masuk seminari terus ke seminari perbedaan-perbedaan apa yang Muncul. lebih menonjol, lebih menongol gitu. Oh, Frater. Mungkin cara hidup ya. Cara hidup ya agak berbeda dengan cara hidup dengan teman-teman yang di luar mungkin ya. Ya. Karena kami di seminari itu ya hidupnya nanti untuk di masa pendidikan ini kami tidak boleh ya seperti halnya menggunakan HP dan sebagainya ketika masa pendidikan. Kemudian juga mungkin untuk hidup rohaninya itu lebih diolah lagi, ya. Secara khusus diolah. Jadi selain untuk studinya, tetapi juga untuk hidup rohani, karena akan menjadi seorang imam kan. Ya, sebagai seorang imam nanti yang akan kami wartakan itu adalah ya Yesus sendiri. Jadi pertama-tama kami harus memiliki relasi atau memiliki hubungan dekat dengan Yesus sendiri gitu. Jadi cukup merubah pola hidup sehari-hari hidup, dan juga rohani dari yang ya. biasa seperti ini kayak kita istilahnya kita dari selengean menjadi yang lebih Sedikit berwibawa, berwibawa. ya, lebih tapi berwibawa. memang wibawanya kelihatan ya. Betul, Aura-auranya meskipun Frater masih Bala ini muda. udah muncul gitu Betul, ya kan. meskipun Aura-aura masih bersinar muda gitu ya. tapi sudah kelihatan Luar sekali biasa lah. banget. Terus Frater, kita mau tanya nih, Frater kan keluarga nun jauh di sana. Iya, iya nggak sih? Kalimantan Barat. Kalimantan Kalimantan Barat, ya kan. Jauh banget. Ada nggak Frater sampai saat ini tuh masih kangen banget gitu? Atau emang udah biasa kayak gini, terus keluarga juga udah sangat mendukung orang tua. Jadi ya, yes udah jalan lempeng aja gitu. Jadi kan untuk menjadi seorang imam ini sebenarnya tidak otomatis itu terlepas dari keluarga, ya, tidak terlepas dari keluarga. Karena ya panggilan itu juga tumbuhnya dari keluarga kita masing-masing. Sehingga untuk hubungan dengan orang tua dan keluarga itu masih terjalin erat maksudnya. Dan untuk komunikasi pun masih berjalan kok. Ya. Walaupun di seminari itu tidak boleh pegang HP, tetapi di seminari itu difasilitasi. Ya. Ada telepon khusus untuk menghubungi orang-orang tua, ya orang tua. Jadi Tapi meskipun apakah di tahun yang sudah tahun tinggi seperti Frater gini, apakah tetap nggak bisa bawa HP waktu di seminari gitu Frater? Atau mungkin kalau
udah tinggi gini bisa bawa sendiri. Ya. Sejauh ini untuk di seminari kami sendiri itu untuk selama pendidikan itu tidak boleh. Tapi ketika misalnya libur seperti ini, kami diperbolehkan untuk pegang HP. Oh, berarti kalau udah masuk dikumpulin dong. Iya. Meskipun sudah tahun tinggi ya, Iya. termasuk tahun tinggi Iya. ya, tetap Iya. peraturan itu. Tujuannya kan supaya kita fokus ya, Betul. fokus untuk Itu dia. ya, pendidikan itu. Kalau saya kayaknya nggak bisa ya, karena harus pakai HP gitu. Tapi Mungkin nggak- setelah ini saya bisa ingin Boleh dicoba ya. aduh, sedikit susah ya guys. Oke, nah kemudian Frater, kira-kira sejauh ini pengalaman apa sih Frater yang menurut Frater sangat menyenangkan selama di seminari? selama membiara maksudnya. Betul, sorry, maaf. Banyak hal sih sebenarnya, banyak hal. Dengan menjadi seorang ya calon imam, saya menjadi banyak kenal orang, Ya, salah satunya ya dengan pergi ke paroki Krian ini, Santa Monica Krian ini ya, saya menjadi banyak bertemu dengan teman-teman, terus kenalan-kenalan dan lain sebagainya itu. Jadi itu menjadi berkat tersendiri, ya. Berkat tersendiri menjadi seorang calon imam itu seperti itu. Sebenarnya masih banyak sih, masih banyak. Cuman yang saya rasakan seperti itu. Ya. Perjumpaan-perjumpaan, saya boleh berjumpa dengan siapa saja, di mana saja, ya. Dan diterima dengan baik juga. Ya. Betul sekali, pengalaman-pengalaman baru ya. Iya, pengalaman. Banyak pengalaman enak ya. Jadi teman-teman yang sudah ada bibit-bibit panggilan. Merasa kayaknya aku nggak panggilan. Enak loh masuk seminari katanya Frater Bala. Banyak hal yang Bisa dicoba. menyenangkan ya. Kemudian itu hal yang menyenangkan ya Frater. Iya. Kalau boleh, ada nggak sih pengalaman yang kurang ya? Kurang menyenangkan. Bukan tidak menyenangkan, tapi kurang menyenangkan. Ya. Pengalaman yang kurang menyenangkan mungkin apa ya? Terkadang dengan menjalani pembinaan seperti ini, ya kita itu harus mengikuti apa yang menjadi ya pedoman ataupun menjadi aturan yang ada di seminari, ya. Ataupun apa yang menjadi maunya oleh keuskupan kita masing-masing. Seperti halnya ketika saya diutus ke Surabaya, mungkin itu kan bukan menjadi kemauan Frater. saya, tetapi saya harus menerima hal tersebut. Tetapi itu bukan menjadi sesuatu yang menyedihkan sih sebenarnya. Tetapi menjadi sesuatu ya seperti tantangan yang harus dihadapi. Ya. Betul. Sesuatu yang menyenangkan sih sebenarnya. Kayaknya Frater ini pribadi yang sangat menyukai tantangan ya, Frater. Pokoknya happy juga gitu loh ya. Selalu siap tantangan ke depan, siap, siap. maju. Nah, Ya. Terus oke. apalagi mungkin saya mau tanya ke yang lain. Semangat. Nah, sekarang kita bahas soal semangat ya, Semangat sama ya. pedoman hidup ya, Iya. kira-kira Frater ya. Kira apa sih Frater yang menjadi semangat utamanya Frater Kan itu? mungkin biasanya ya Frater pastilah ada kalau kita katakanlah ambil pendidikan tinggi, pasti kan kita ada rasa-rasa di tengah-tengah itu, aduh kayaknya salah jalur deh, Salah aduh jurusan. aku kok bosen ya gitu, kuliah terus baca tugas gini-gini. Ada nggak kira-kira dalam hidup membiara Frater merasa seperti itu Frater? Perasaan Dan seperti itu. kalau mungkin ada gitu, gimana sih Frater pedomannya supaya bisa kuat lagi dan bisa sampai ke tahap sekarang ini? Ya. Jadi kan kalau kami itu pembinaannya atau pendidikannya itu filsafat. Ya. Jadi ya kalau dilihat memang lumayan berat filsafat. Mungkin untuk perasaan bosan mungkin ada ya, bosan ada. Apalagi maksudnya dengan ya mata kuliah yang terkadang ya susah dimengerti juga kadang-kadang ya. Cuman ya kembali mungkin motivasi apa yang menjadi pendorong atau penggerak saya untuk menjalani pembinaan atau pendidikan sebagai calon imam ini. Ya, karena filsafat ini menjadi dasar bagi kami untuk menjalani pembinaan sebagai imam. Ya. Jadi filsafat teologi itu yang wajib kami ambil untuk menjadi seorang imam. Gitu. Kemudian untuk ini kepo aja ya, kepo. Kalau di pendidikannya Frater ini Ya. di S1-nya itu S1. mengambil jurusan Filsafat. filsafat. Ya. S2-nya juga ini S2-nya teologi. oke. Cuma sekarang ditambah dengan manajemen juga.
Sebentar. Saya mau tanya. Kita kan selama ini kan kita Awam sekali. taunya kan setiap frater itu kan pasti ambilnya filsafat. Iya, Kita filsafat. taunya ya filsafat. Tapi sebenarnya kita tuh nggak tahu filsafat itu kayak gimana sih, Frater? Bisa nggak kita diberi sedikit pencerahan, iya. sedikit ilmu Apa sih maksudnya? filsafat itu Terus ya? yang S2 tadi mengambil teologi. Terus Iya. teologi itu juga apa gitu loh? Iya. Jadi filsafat itu lebih pada apa ya? Untuk supaya menerangi itu kan ya kalau dari kata ya, maksudnya untuk ilmu kebijaksanaan sebenarnya filsafat itu. Ya. Jadi nanti dalam pelajarannya nanti dalam mata kuliah itu biasanya berbicara tentang entah itu pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf biasanya dan sebagainya itu. Ya itu sebenarnya untuk menerangi atau untuk membantu pemahaman kita akan agama yang kita imani ini ya nanti. Nanti ya untuk membantu juga di S2 itu untuk teologinya. Teologi itu kan untuk berbicara tentang ilmu tentang Tuhan gitu lah. Ya singkatnya ilmu tentang Tuhan gitu lah. Ya. Jadi ya S2 itu nanti dibantu oleh S1 yang belajar filsafat itu tadi. ya. Oh, baru tahu kan kalau gini kan kita jadi ada ilmunya kan, jadi tahu kenapa frater itu Kok selalu ambil filsafat gitu. Iya. Kan kita taunya ambil filsafat gitu. Iya. Frater sudah kuliah filsafat gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu apa sih filsafat Filsafat itu. itu apa? Gitu loh. Atau mungkin begini Frater, setelah mengambil jurusan filsafat dan teologi yang dimana itu wajib diambil, apakah diperbolehkan atau apakah ada kesempatan untuk Frater mengambil jurusan yang lain seperti misalkan contoh pendidikan atau Iya. seperti Untuk S1, S2 itu yang wajib itu filsafat dan teologi. Tapi kalau memang untuk keuskupan itu membutuhkan misalnya entah dosen atau apa itu biasanya seperti itu. bisa dimungkinkan untuk itu. Ya kan ada kita tahu romo-romo dan faktor juga yang ada juga di bidang yayasan pendidikan juga Iya, gitu Frater. benar. Ada juga kan romo yang di Keuskupan Surabaya ini yang ngambil manajemen salah satunya. Ya. Kalau manajemen gitu nantinya Ke gimana Pak? Lebih pada manajemen pastoral nanti. Jadi maksudnya bagaimana nanti kan kalau di paroki itu nanti kita mengatur paroki dan juga maksudnya mengatur segala urusan yang ada di paroki itu. Ya, bagaimana kita mengolah itu supaya berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Iya, jadi gini kan kita lebih paham kan ya. Kan ada kita tahu juga ada romo yang menjadi dosen juga Ada, kan. iya, benar. Ada yang jadi kepala sekolah juga Iya, benar. gitu loh. Jadi kan kita ngeh kenapa ini pendidikannya di sini berarti ke sini gitu Iya. kan. itu apakah bisa ditempuh secara langsung ataukah harus habis teologi dulu Iya. baru ke Iya. jurusan yang baru Frater? Kalau selama ini sih biasanya selesai S1, S2 itu ditabiskan jadi imam dulu biasanya. Nah, kemudian kalau memang masih dibutuhkan seperti itu ya baru lanjut kuliah. Oh, Atau setidaknya biasanya setelah jadi imam itu bertugas sebagai romo paroki di sana biasanya 1 atau 2 tahun gitu. Baru kemudian lanjut kuliah biasanya gitu. Enggak langsung, maksudnya enggak langsung. dihabiskan dulu filsafat dan teologinya, setelah dihabiskan baru lanjut ke berikutnya Iya, jurusan yang benar. lain gitu. Jadi gini kan kita Enggak, gitu dapat loh. ilmu yang banyak kan. Betul. Wah, Selama ini jadi selama ini pertanyaan kita yang berputar dalam otak gitu kan jadi tahu gitu ya. Kok ada romo yang jadi dosen? Nah. Kok ada romo yang gini? Iya. Loh kok romoku cuma di pastoral kan gitu kan. kalau Frater ini ambil dari manajemennya. Manajemen ini kami langsung 2 sebenarnya. Jadi jurusan satunya tuh teologi, satunya tuh langsung manajemen. Ya untuk kami ini maksudnya agak berbeda. Ya, untuk di Keren ya. Surabaya nih ya. Nanti ke yang manajemen biasanya pastoral tadi itu ya. Iya nanti diarahkan gitu. Oh. Jadi langsung selesai. Iya. Keren Frater ini ya. Luar biasa loh kita bintang tamu Sangat kita luar kali ini biasa, kan. masih Dan muda kita tapi nah, semangatnya terus tinggi. yang aku suka dari Frater Bala ini selalu positif, selalu bahagia, ya kan? Betul. Harus. Jadi kita tanya, Harus loh, kita kata tanya Frater. pengalaman nggak enaknya aja, dia bilang sebenarnya seneng semua ya. Berarti kan Fraternya selalu bawaannya happy terus kan. Jadi supaya semua umat nantinya jadi happy. Betul, karena memang
Semuanya tuh berawal dari pikiran kita Pikiran ya. kita, Fran, benar, Kalau Mas. pikiran kita positif, selalu Apapun yang baik. dijalaninya kan pasti Betul. happy ya Frater, nggak ada beban ya Frater. Iya, ya. benar. Luar Dan itu biasa. menyalur juga ke orang-orang orang yang kita sekitar. jumpai. Iya. Gitu ya, Frater ya. Nah, Keren. Oke Frater, sebelum kita menutup podcast kita kali ini, kita mau tanya dong, kita mau minta pesen-pesen dong dari Frater buat teman-teman nih yang dari sekarang udah ada bibit-bibit ingin hidup membiara seperti Frater. Nggak hanya cowok loh ya, cewek juga bisa kan jadi suster gitu. Jadi dari sekarang dia udah ada keinginan, aduh aku kayaknya kepingin kayak Romo deh gitu. Gimana Frater pesen-pesen buat teman-teman yang muda yang udah ada panggilan gitu? Untuk teman-teman sekalian yang merasa terpanggil, jangan pernah ragu ya. Jangan pernah ragu untuk ya setidaknya mencoba dan menjalani dulu pembinaan sebagai seorang calon imam itu seperti apa. Ya. Karena kan seperti dikatakan bahwa seseorang yang mencintai itu pertama-tama mengenal ya. Cinta itu tumbuh karena pertama-tama mengenal dulu. deg-degan loh aku loh. Aku deg-degan. Waktu ngomong kayak Manis gitu, banget gitu ya, manis banget. Parah. menyentuh hati omongannya Sangat Frater gitu kan. menyentuh hati. Ya gitu tuh. Ya, jangan pernah. Kita tercengang karena omongan Sampai diam-diaman aja. Sela mungkin ada pertanyaan lagi? Betul, Kak Frater. Kalau misalkan untuk teman-temannya jangan pernah ragu ya Iya, kan. jangan pernah ragu. Dicoba dulu, dikenali dulu. Iya. Jatuh Kalau- cinta belakangan. Iya. Kalau untuk orang tuanya nih Frater, kan biasanya nih ada anaknya sudah mantap ya kan, tapi orang tua masih iya nggak iya gitu. Berat gitu Masih istilahnya berat gitu loh, untuk Frater. merestui. Iya. Kan ada sih Frater beberapa kan mungkin orang tua kan pasti gitu ya kan, biasa sama anak ntar panggilan nggak ketemu anak, Iya, ntar betul. gini, ntar Tapi gini. yang jauh dari Kan anak kalau gitu ya. dari kita kan mungkin kan kalau sudah dipanggil kan otomatis dia bukan milik keluarga, Betul. tapi milik semua, milik Benar. Tuhan gitu loh Frater. Gimana Frater pesen-pesennya Frater? Untuk orang-orang tua mungkin ya yang mungkin terkadang itu susah Iya. untuk melepaskan anaknya untuk menjadi seorang imam kan mungkin banyak kekhawatiran nanti takut jauh dari anaknya, terus takut juga jarang berjumpa. Padahal dengan menjadi seorang imam itu sebenarnya atau menjadi seorang biarawan itu nanti malah mempunyai banyak waktu ya. Nanti ada juga waktu untuk berjumpa dengan orang tua dan keluarga, itu ada waktunya sendiri. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu bisa timbul karena mungkin karena kita itu tidak tahu karena pembinaan itu seperti apa dan juga menjadi seorang imam itu seperti apa. Mungkin perlu mengenal lebih jauh tentang hidup membiara itu seperti apa dan juga konsekuensinya itu seperti apa. Mungkin itu yang perlu dikenali dulu sehingga nanti bisa mengizinkan anaknya untuk masuk seminari itu seperti apa. Bisa lebih mantap untuk Iya. merestui anaknya. Mengenal ya. dulu ya Mengenal dulu, Frater ya. ya. Intinya adalah balik lagi mengenal supaya mencintai. Ngeri. Ngeri loh pokoknya Frater, keren ya. Deg-degan loh aku. Oke, Dengernya. kita ada yang lupa nih aku. Oh ya boleh Apa, Sarah? disampaikan boleh. Oh gitu. Sekarang udah Masuk di masuk bulan mau akhir tahun nih. Betul. Dan bulan depan udah Januari. Januari ada apa sih lah? ada ada apa ya? Ada apa? Ada pembuatan film ya, ada proses pembuatan syuting film betul. via Dolorosa Yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Januari Di- 2023 di Resi Aloisi Pacet. Untuk itu kami mohon dukungan Bapak Ibu semua supaya pembuatan ini berjalan dengan lancar dan kita tunggu hasilnya yang luar biasa banget. Oke. Oke. betul. Keren. Oke, kalau gitu terima kasih Frater Bala atas waktunya. Terima Kita kasih seneng sekali. banget udah bisa Sharing-sharing podcast ya. lagi, dapat ilmu banyak. Betul. Siapa tahu besok pasca kita ketemu Frater Betul. lagi, podcast lagi dong. Nah, coba satu apa yang nangkep dari mencintai? Mencintai. Mengenal Yang nangkep dari dulu. kita cuma mengenal
hingga Mengenal, bisa kalau mencintai. lebih kenal lebih dekat kan bisa mencintai. Betul. Mencintai Tuhan maksudnya. benar. Kita lebih dekat dengan Tuhan kan hidup bisa lebih happy kayak Betul. Frater Selalu happy dari tadi Iya kita kan, dari awal bener sampai kan? akhir podcast happy terus ya. Oke, jangan lupa ya video ini di like, jangan lupa jangan hanya ditonton ya, di like juga, komen. di komen, di share sebanyak-banyaknya video ini ke rekan-rekan semuanya supaya Di kita share bisa tiap lingkungan. sharing-sharing Ketua ya. lingkungan di share dong di lingkungan di grup lingkungan supaya yang banyak lihat. Siapa tahu nanti ada putra putri di lingkungan yang sudah ada bibit panggilan. Jadi dengan lebih melihat yakin. podcast ini bisa lebih yakin, bisa mantep. Wah, aku masuk panggilan gara-gara Seminar. Frater Bala ini dapat kekuatan. Betul Iya kan? sekali. Oke, mari kita tutup podcast kita pada hari ini dengan tanda kemenangan kita Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.